Halo, perkenalkan saya Abizar Dirgantara Arofah. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan perusahaan yang akan kami dirikan, yaitu Skincare Aku Cantik. Kenapa kami memilih produk skincare? Karena yang pertama, pasarnya luas, bisa dipakai oleh usia remaja sampai lansia. Lalu, produknya selalu dibutuhkan dan tidak musiman. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan kulit dan kecantikan, serta adanya standar kecantikan yang meningkat yang membuat produk-produk kecantikan semakin dibutuhkan. Hal yang pertama akan kami analisis yaitu lingkungan internal dan eksternal dengan analisis SWOT. Yang pertama dari internal yaitu strength. Nomor 1, kualitas produk. Produk kami berkualitas tinggi dengan bahan alami dan formulasi yang efektif. Yang kedua, branding. Kami akan membuat merek yang dikenal dan dipercayai dengan reputasi positif di pasar skincare. Yang ketiga, inovasi. Kami memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan produk baru dan berinovasi dalam formulasi. Selanjutnya, untuk weakness, yang pertama, adanya ketergantungan terhadap bahan baku. Resiko ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu yang dapat mempengaruhi produksi. Yang kedua, harga. Produk kami mungkin memiliki harga yang tinggi, sehingga membatasi aksesibilitas bagi sebagian konsumen. Yang ketiga, keterbatasan distribusi, yaitu distribusi yang tidak merata atau terbatasnya distribusi produk yang dapat membatasi jangkauan pasar. Selanjutnya, untuk analisis eksternal, ada opportunities. Nomor 1, pertumbuhan pasar global. Ekspansi ke pasar internasional dengan pertumbuhan konstan dalam industri perawatan kulit. Yang kedua, peningkatan kesadaran terhadap kesehatan kulit, yaitu meningkatnya kesadaran konsumen terhadap perawatan kulit dan kesehatan kulit. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Kami memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Selanjutnya, ada threats. Yang pertama, persaingan intensif, yaitu persaingan tinggi dari merek-merek lain yang sudah established terlebih dahulu di pasar skincare atau industri perawatan kulit. Yang kedua, adanya perubahan kebijakan regulasi. Dengan ini, adanya kemungkinan perubahan regulasi terkait bahan-bahan tertentu yang dapat mempengaruhi produksi. Lalu yang terakhir, adanya perubahan preferensi konsumen, yaitu perubahan tren dan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk kami. Struktur organisasi yang akan kita pilih yaitu struktur fungsional. Karakteristik dari struktur ini adalah desain yang paling awal biasanya paling sering digunakan. Kemudian organisasinya berdasarkan departemen atau keahlian. Nah, contohnya seperti kantor pusat. Kantor pusat itu kan memiliki tim produksi, kemudian tim pemasaran, tim keuangan, dan tim sumber daya manusia. Nah, kelebihan dari struktur ini yaitu memiliki spesialis yang lebih terfokus, sistem pelaporannya sederhana dan jelas, kemudian skala ekonomi, dan yang terakhir mudah disesuaikan ketika organisasi berkembang. Tetapi, struktur ini juga memiliki kekurangan, yaitu isolasi antar departemen, lambat dalam mengambil keputusan, kemudian kurangnya koordinasi antar departemen, dan yang terakhir kompetisi untuk kekuasaan dan sumber daya dalam suatu organisasinya itu tinggi. Kemudian untuk budaya organisasi yang dipilih yaitu market culture. Apa sih market culture itu? Market culture itu merupakan budaya organisasi yang berorientasi pada market atau segmen pasar sehingga memiliki target yang cukup tinggi. Nah, tradisi budayanya itu berfokus pada kompetisi. Tetapi kompetisinya bukan hanya dengan kompetitor, melainkan antar karyawannya juga. Kemudian mereka juga market culture ini berfokus pada memberi value kepada pelanggan, mencapai tujuan, keputusan yang cepat, dan yang terakhir ada kecepatan produksi. 3. Perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama saya mengambil training dan development. Di sini kita membutuhkan satu orang untuk membagian training, di mana nantinya para staff baru akan di training oleh bagian training untuk
mengetahui bagiannya di perusahaannya tersebut, dan mempelajari apa yang harus mereka pelajari di perusahaan tersebut. Yang kedua di bagian development, di mana satu orang yang akan melatih para staff untuk mengembangkan skill untuk membangun hubungan kerja dengan perusahaan lain. Dan juga bisa kita melatih sebuah staff atau bibit-bibit unggul untuk menjadi sebuah pimpinannya nanti di perusahaan kita. Yang kedua saya mengambil recruitment and selection, di mana recruitment and selection itu kita membutuhkan hanya satu orang untuk menyeleksi para anggota baru atau staff-staff baru. Jika nantinya mereka memenuhi ketentuan di perusahaan kami akan merekrut mereka dan memasukkan mereka ke perusahaan kami. Yang ketiga, kami sangat membutuhkan motivation. Motivation itu kita membutuhkan satu orang, di mana orang tersebut akan memberikan kita motivasi untuk kedepannya, memberikan kita dorongan kerja yang berfungsi agar kita lebih giat ke depannya bekerja dengan baik. Yang keempat, saya membutuhkan accounting, di mana kita membutuhkan satu orang di pihak accounting untuk bagian menghitung keluar masuk uangnya per tiap bulan, dan menyusun laporan keuangan juga di akhir bulan dan memberi laporannya kepada kita. Itulah bagian 3 dari perencanaan sumber daya manusia. 5. Production. Kita di bagian production memiliki 5 staf orang. Dibagi setiap divisi, yang pertama kita memiliki 1 orang untuk produksi leader yang memimpin suatu divisi agar semua berjalan lancar dan baik. Di kedua, kita memiliki 3 staf untuk mengurus setiap produksi dan membuat produksi barangnya. Bagian mereka juga bertanggung jawab untuk proses produksi. Yang ketiga, kita memiliki 1 orang di quality control yang berfungsi untuk mengontrol pada proses pengawasan hingga pengiriman barang atau pengeluaran barang-barang yang sudah siap dipakai untuk dipasarkan dengan menjaminkan kualitas yang kita gunakan sangat baik. Yang keenam, ada marketing sales. Di bagian marketing sales, kita memiliki 3 orang yang untuk urus bagian tersebut. Yang pertama, kita memiliki head marketing yang memiliki tujuan pencapaian marketing. Setelah mendapat tujuan di bagian marketing dari pihak leader marketing, memberitahu tujuannya kepada para staffnya di bagian staff marketing. Di bagian kedua, kita ada 1 orang staff di bagian staff marketing untuk memberi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi dan bagaimana cara mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yang mencangkup. Yang pertama adalah pemahaman produk. Kita harus memahami produk terlebih dahulu. Yang kedua, kejelasan pesan pemasaran. Yang ketiga adalah interaksi dengan pelanggan. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan komunikasi dengan baik? Yang pertama, kita harus pelatihan tim terlebih dahulu, di mana semua tim juga harus mengetahui fungsi produk tersebut, bahan-bahan yang terkandung, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua adalah interaksi yang ramah terhadap pelanggan, di mana juga kita harus berkomunikasi dengan baik dan merespon dengan cepat agar mendapatkan feedback dan ketertarikan akan produk yang akan kita jual. Yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial. Dalam berbagai macam platform media sosial juga dapat mempermudah kita atau mempercepat untuk melakukan penjualan dengan cara mempromosikan jualan kita dengan mengunggah foto atau hasil testimoni produk kita dalam platform tersebut. Yang keempat adalah edukasi pelanggan. Edukasi pelanggan juga dapat kita komunikasikan dengan baik dengan cara menjelaskan bagaimana bahan-bahan yang cocok dalam kulit mereka dan apa pengaruh yang akan mereka dapat setelah menggunakan produk kita. Bagian yang kelima merupakan etika. Etika yang harus diperhatikan untuk organisasi yang dipilih dan bagaimana mengimplementasikan penerapan etika tersebut. Etika dalam berbisnis di dunia skincare harus memperhatikan yang pertama ada relationship atau hubungan. Bisnis skincare sangat sekali membutuhkan satu hubungan dengan baik dengan kolega bisnisnya. Dalam menjaga suatu hubungan, alangkah baiknya untuk menghindari sebuah konflik yang sedang terjadi. Hal ini kami terapkan dengan menjaga privasi dari rekan-rekan bisnis kami agar tidak disalahgunakan ataupun memicu sebuah pergesekan. Yang kedua adalah komitmen. Mereka harus menjunjung tinggi sebuah komitmen, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah posisi. Komitmen tersebut harus ditunjukkan untuk perusahaan dan juga konsumen. Yang ketiga ada trust atau kepercayaan. Menjunjung tinggi sebuah kejujuran adalah kunci menjalankan sebuah bisnis.
Pasalnya, sebuah kejujuran sangatlah berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen. Dalam bisnis skincare yang perusahaan kami jalani, kami tidak memberikan klaim yang mengada-ngada mengenai produk kami. Yang keempat ada honestly. Di sini honestly tersebut kami maksudkan adalah taat kepada hukum. Kejujuran yang dimaksud dalam etika tersebut ini menjalankan semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak melakukan suap, serta menggunakan bahan-bahan yang aman mengikuti ketentuan dari BPOM. Hal ini kami terapkan dalam bisnis kami, di mana semua bahan-bahan yang terkandung dalam skincare atau kemasan itu telah sesuai dengan uji lab. Yang kelima ada integrity. Integriti karyawan yang terkait harus memiliki integritas yang tinggi mengenai perusahaan. Integritas karyawan dari suatu perusahaan dapat membangun sebuah reputasi bagi perusahaan. Jika karyawan tersebut memiliki integritas yang baik, maka perusahaan akan dipandang baik juga oleh konsumen dan juga mitra kerja lainnya. Yang keenam adalah kehandalan. Karyawan dituntut untuk memiliki skill yang memadai dalam suatu posisi. Sebuah karyawan harus menguasai apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang ketujuh ialah menjaga lingkungan hidup dan juga makhluk hidup. Dalam berbisnis tentu saja kita saling berkaitan dengan lingkungan satu sama lain dengan alam. Selain dalam suatu perusahaan, bisa saja kita menjadi bagian dari perusak lingkungan atau juga yang menjaga lingkungan. Untuk menjaga suatu lingkungan dalam makhluk hidup, perusahaan yang kami jalankan tidak menggunakan hewan sebagai bahan percobaan, serta mendaur ulang limbah kemasan untuk ramah lingkungan.